Assalamualaikum, Ustadzah Halimah Alaidrus. Ustadzah mau tahu dong nama lengkapnya Ustadzah. Saya Halimah binti Usman Alaidrus. Ustadzah tempat dan tanggal lahirnya di mana? Lahir di Indramayu 2 April 1979. Oh, 79. Di belakang nama Ustadzah ada nama Alaidrusnya. Apa sih itu Ustadzah? Itu salah satu marga ya untuk orang-orang yang bernasab nyambung sama Nabi Muhammad SAW. Biasanya kalau laki-laki disebut Habib, kalau perempuan disebut Syarifah. Terus Ustadzah taunya dari mana kalau dia itu Habib atau Syarifah? Yang di Indonesia ini ada pencatatannya. Jadi memang ada satu komunitas namanya Robitoh Alawiyah yang memang itu mengurusi semua kalangan habaib dan syarifah yang ada di seluruh Indonesia gitu. Dan itu ada catatannya dari semua habaib-habaib yang datang dari Hadramaut ataupun yang datang dari Mekah, dari mana-mana tempat, ketika kemudian mereka hijrah ke Indonesia gitu kan, tercatat semuanya lengkap dengan silsilah nasab mereka yang memang sudah mereka punya, kemudian sampai ke generasi demi generasi sampai ke zaman sekarang ini. Ada sambungannya nggak Ustadzah dengan nama Alaidrus yang lain, seperti Habib Alwi Alaidrus atau Habib Novel Alaidrus? Alaidrus itu banyak ya jumlahnya. Jadi memang saya nggak tahu, tapi saya rasa sih ratusan ribu orang gitu. Pastinya ada sambungannya, biasanya di kakek ke-5, ke-6, ke-7 gitu. Tapi memang tidak secara pasti dekat gitu. Termasuk juga saya dengan yang disebutkan tadi, nah itu juga tidak memiliki kekerabatan secara dekat gitu. Kami hanya sesama Alaidrus saja, tapi nggak saling kenal. Mungkin kayak marga di Batak atau di mana gitu kan, kayak Nasution misalnya gitu. Saya rasa banyak ya, sehingga nggak semua orang yang punya marga itu saling kenal satu sama lain gitu. Berarti Ustadzah ini blasteran Indo-Arab ya? Enggak secara langsung gitu juga ya, karena yang hijrah ke Indonesia itu bukan dari ayah saya gitu, tapi dari ayahnya kakek saya. Ayah saya itu namanya Usman. Beliau itu bin Abdullah bin Husain. Nah, yang hijrah ke Indonesia ini dari Husain ini gitu. Ibu saya juga seperti itu. Jadi ibu saya Nur binti Muhdar Asgaf gitu kan. Tapi bukan Habib Muhdar ini yang hijrah. Muhdar ini bin Abdurrahman bin Muhammad. Habib Muhammad bin Abdurrahman ini yang pertama kali hijrah ke Indonesia dan kemudian bertempat tinggal di Indramayu. Cucunya adalah ibu saya gitu. Jadi nggak secara langsung kami dibilang Indo, saya rasa Indo ya, Indonesia gitu maksudnya. Lahir di Indonesia. Iya betul, lahir di Indonesia. Ustadzah, apa semua orang Arab itu Habib atau Syarifah? Enggak juga sih. Itu tuh kayak pertanyaan, apakah semua orang Indonesia itu orang Jawa gitu? Apakah semua orang Indonesia itu keturunan raja gitu kan? Enggak juga gitu. Nah itu jadi hanya yang memang memiliki nasab yang tercatat di maktab di Robitoh Alawiyah itu ya, yang bisa menyebutkan bahwa dirinya adalah seorang Habib atau seorang Syarifah gitu. Ustadzah Halimah, boleh tahu nasabnya Ustadzah? Nasab saya ya, saya Halimah binti Usman bin Abdullah bin Husain bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Salim bin Alwi bin Abdullah bin Alwi bin Ahmad al-Muhtajib bin Alwi bin Abu Bakar bin Umar bin Abdullah bin Alwi bin Abdullah al-Aidrus al-Akbar bin Abu Bakar as-Sakran bin Abdurrahman as-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi al-Ghayur bin Muhammad al-Faqih al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khali Agasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa al-Rumi bin Muhammad al-Nagib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib dan Sayyidah Fatimah bintun Nabi SAW. Jadi ini kalau dilihat dari sini berarti saya adalah keturunan ke-39. Ya, nasab saya dengan Nabi Muhammad ada 39.
Ustazah Halimah Laidrus berapa bersaudara? Saya ada 6 bersaudara, sebenarnya 7, tapi yang satu meninggal kecil. Jadi kami berenam bersaudara, ada 4 perempuan dan 2 laki-laki. Saya yang nomor 5. Dulu masa kecilnya Ustazah seperti apa Ustazah? Sebenarnya sih seperti anak-anak pada umumnya ya. Ya biasa-biasa aja gitu. Maksudnya tidak ada banyak hal juga yang bisa diceritakan dari masa kecil saya. Tapi yang pasti kami berada dalam rumah tangga yang insya Allah ayah saya menekankan tentang misalnya pentingnya mengerjakan sholat gitu dari sejak kecil. Saya ingat sekali bahwa ayah saya tuh pernah mengatakan salah satu ucapannya, "Nak, nasib orang itu Allah yang pegang." Gitu. Jadi kalau kamu kepengen nasibmu baik di masa depan, jangan pernah tinggalkan Allah. Jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah tinggalkan kewajiban kita sama Allah gitu. Ini salah satu dari nasihat abah saya yang selalu saya pegang selama saya hidup di dunia ini insya Allah. Kalau cita-cita Ustazah semasa kecilnya apa? Ganti-ganti ya kayaknya ya. Kalau ngelihat dokter-dokter gitu kok kayaknya bisa bantuin orang, saya pengen jadi dokter. Kalau ngelihat pedagang-pedagang yang sukses gitu, masa kecil juga pengen usaha gitu. Tapi memang sejak saya mulai suka baca dari sejak kecil ya, saya ingat abah umi saya itu punya satu kios di pasar, dan saya karena ingin bersama dengan ayah ibu saya, itu saya sukanya kalau lagi liburan, kalau lagi nggak sekolah, pergi ke toko itu gitu, pergi ke kios tersebut gitu. Nah karena semuanya kan jual beli kan, saya ngerasa nggak ada yang bisa saya kerjain kecuali ada satu tempat kayak tempat kecil gitu di bagian gudangnya. Di situ tuh ada tumpukan koran-koran. Saya pun yang memang sudah mulai bisa membaca dengan lancar gitu kan, suka ngeliatin koran-koran tersebut gitu. Jual koran bekas itu loh. Saya suka baca gitu. Akhirnya kesukaan baca saya itu membuat saya mulai bercita-cita bahwa di masa depan nanti saya pengen jadi seorang penulis. Karena memang saya liatin kok kayaknya sangat berpengaruh pada diri saya ketika saya membaca sesuatu yang ternyata bermanfaat gitu. Jadi saya mulai hari itu bercita-cita kepengen jadi penulis. Dan ketika saya sampaikan cita-cita itu kepada keluarga saya, ketika ditanya sama orang, mereka langsung mengerjitkan mata gitu. Karena memang di keluarga kami tidak ada yang berprofesi sebagai penulis. Bahkan guru aja nggak ada gitu, apalagi penulis. Ustazah pun nggak ada, ustazah gitu nggak ada di keluarga kami pada saat tersebut ya. Jadi yang ada itu adalah kalau bisa dibilang cita-cita tuh selalu dokter, profesor misalnya gitu, arsitek misalnya, atau penjahit misalnya gitu, atau pebisnis, pedagang gitu. Tapi sejak waktu itu saya sudah mulai bercita-cita untuk menjadi seorang penulis. Berarti Ustazah udah senang belajar dari kecil ya? Belajar sih sebenarnya membaca ya. Saya suka membaca dari sejak kecil gitu. Karena itu tadi gitu, bermula dari keinginan untuk dekat sama orang tua di saat mereka sibuk berdagang. Akhirnya kemudian saya punya kebiasaan membaca. Sejak itu juga abah saya setiap kali nanya misalnya kepengen dibeliin apa, saya selalu minta dibeliin majalah-majalah bekas yang memang dijual secara murah kan di dekat toko abah saya, itu dekat kios abah saya gitu. Saya pun jadi tambah semakin suka membaca. Dan saya juga umur-umur ya kelas 3, kelas 4 SD mungkin ya, sudah mulai tahu bahwa ternyata tidak jauh dari rumah saya tuh ada perpustakaan umum yang boleh pinjem buku gitu. Jadi saya pun mulai berlangganan untuk membaca buku di perpustakaan tersebut. Dan memang saya memiliki kegemaran yang agak tidak biasa buat orang seumuran saya dalam hal membaca. Apalagi di lingkungan saya yang orang Indramayu ya, yang rata-rata sukaannya adalah main layangan, sukaannya main di sungai gitu.
Saya malah justru jadi seorang yang hobi untuk menenggelamkan diri saya dalam buku-buku bacaan. Ustazah, bagaimana sih cara ibu dan ayah Ustazah dalam mendidik Ustazah? Selain daripada menanamkan tentang urusan dengan Allah dan Rasulnya ya, yang saya ingat dari ayah saya adalah kesukaan beliau terhadap ilmu agama. Terutamanya adalah keingintahuan beliau tentang Al-Quran gitu. Abah saya tuh sering sekali menunjukkan ketertarikannya terhadap apa isinya Al-Quran gitu. Seperti misalnya, oh ayat ini tuh bagus ya sepertinya gitu. Abah tadi habis dengerin ada ustadz gitu kan, nyeritain tentang satu ayat, dia jabarkan dengan begitu luas gitu. Sehingga memang timbul dalam pikiran saya keinginan untuk gimana caranya menyenangkan abah saya tuh sepertinya dengan saya memahami Al-Quran gitu. Itu juga yang membuat saya memang ingin memperdalam Al-Quran juga gitu. Selain daripada itu juga abah saya itu orang yang cinta sama ulama. Karena kabarnya sih abah saya tuh dulunya kepengen mondok, cuman nggak punya biayanya gitu. Sehingga akhirnya terpaksa bekerja dari kecil gitu kan. Nah, itu ditunjukkan abah saya dengan sewaktu beliau masih mudanya itu, tiap kali ada ulama datang ke kampung kami, beliau pasti akan ikut serta buat semacam jadi panitia lah gitu. Dan kebetulannya abah saya itu orang pertama mungkin ya di kampung kami yang punya mobil. Jadi setiap kali ada ustadz siapa, habib siapa, ulama siapa yang datang berkunjung ke kampung kami, abah saya pasti akan minta bagian penjemputan, pengantar jemput. Saya ketika diceritakan itu juga jadi ngerti kenapa sekarang anak-anaknya jadi ya banyak ya di antara anak-anaknya gitu yang jadi orang yang dijemput sana sini untuk mengisi kajian-kajian gitu. Karena memang abah saya seperti itu, dan juga beliau menanamkan hal itu kepada kami anak-anaknya, bahwa kalau misalnya ada ulama-ulama datang tuh, abah saya pasti akan manggil anak-anaknya untuk didoakan sama beliau gitu. Kalau lagi ketemu sama mereka, minta didoakan gitu. Terus juga yang saya ingat dari pendidikan orang tua saya, kalau pagi-pagi itu sebelum sekolah, saya pasti akan cium tangan abah saya dan umi saya. Abah saya tuh setiap kali saya cium tangan, beliau tuh akan meniup ubun-ubun saya sembari mengatakan barakallahu fik huf gitu. Disebul ya, katanya orang yang sekarang kayak ditiup gitu ubun-ubunnya. Huf, barakallahu fik huf gitu. Saya dulu punya keyakinan bahwa otak saya jadi cerdas, mudah menangkap ilmu, itu salah satunya juga berkah dari doa abah saya seperti itu gitu. Dan rupanya itu udah benernya juga ya, karena otak itu kan memang terdiri dari cairan, dan cairan itu kan menjadi terpengaruh dengan apa yang disampaikan, kalimat-kalimat yang disampaikan gitu, karena ia berupa cairan gitu. Makanya memang juga saran juga tuh buat para orang tua, mesti berbicara yang bagus-bagus terus sama anak-anaknya. Kalau orang tua suka ngatain anak, kamu bodoh, kamu nakal, kamu nggak nurut, kamu begini begitu, nah itu takutnya jadi doa-doa gitu. Karena memang dia berbicara itu kan kepada otak ya, dan otak itu kan juga terdiri dari cairan yang akan terpengaruh dengan kalimat-kalimat yang masuk di dalamnya gitu. Ya, seperti itu. Ibu saya sendiri juga perempuan sederhana, tapi dari ibu saya justru mengerti tentang pentingnya akhirat bagi kehidupan seseorang. Saya ingat banget waktu zaman saya kecil, itu saya pernah melihat bupati di Indramayu ya, mengawinkan anaknya dengan pesta yang sangat meriah gitu, di Arak, melewati depan halaman rumah kami gitu. Saya kemudian bilang sama ibu saya panggil Umi, saya bilang, Mi, doain ya Mi, biar nanti kalau Ima besar bisa punya duit banyak, jadi bisa bikinin pesta yang meriah gitu buat Umi. Umi saya bilang, Umi mah gak seneng rame-rame, kata Umi. Saya bilang, kalau gitu doain saya biar saya punya uang banyak, bisa bangunkan untuk Umi rumah yang besar gitu. Umi saya bilang,
oh rumah besar-besar buat apa, nanti capek bersihinnya. Saya bilang kalau gitu doain biar punya uang banyak, tetap nih urusannya punya uang banyak juga nih, biar bisa ngajakin Umi jalan-jalan kemana-mana. Umi saya bilang, Umi gak seneng jalan-jalan, Umi sih senang di rumah aja gitu. Saya jadi ngerasa kehabisan alasan untuk doa, minta doa biar banyak duit. Akhirnya saya tanya gitu sama Umi saya bilang kalau gitu apa yang Umi pengenin dari saya di masa saya besar nanti. Umi saya bilang, Umi tuh kepengen anak-anak Umi bisa kirimin Yasin, kirimin doa setiap hari kalau Umi sudah berada dalam alam kubur nanti. Nah dari situ saya paham bahwa semampu kita menyenangkan orang tua, selagi itu sifatnya hanya dunia, begitu masuk ke dalam alam kubur gak akan ada pengaruh apa-apa gitu. Dari situ saya berpikir untuk bagaimana caranya dapat menjadi seorang anak yang terus dapat mengalirkan kemanfaatan pada orang tua, bahkan ketika orang tua sudah berada dalam alam kuburnya. Menjadi anak yang membanggakan orang tuanya dari atas bumi sampai ketika beliau masuk ke dalam perut bumi gitu. Dan itu yang salah satu dari apa yang saya ingat dari masa kecil saya dan cara didik kedua orang tua saya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua teman-teman yang lain.